There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Echo 6-1 Tango, Apology, Bravo. Oh, got it! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ovan, Gue Jimmy. ketemu lagi di Indigos, Indonesian Goib Story. Indonesian Goib Story. Gini nih Pak, sekarang kan yang lebih menyeramkan tuh nggak punya duit Pak. Itu dari dulu. Susah banget sekarang nyari duit Pak, Iya, lagi iya. COVID. Iya COVID-19 ini. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19 nih, awal tahun tuh gue pernah dikasih link sama seorang kawan soal ramalan di 2020. Katanya ini buat persiapan lu menghadapi 2020. Asik. Jim, lu percaya nggak sama ramalan? Enggak deh. Oke, enggak ya? Enggak deh. Sama, gue juga nggak percaya Oh, Pak. sialan. Tapi ramalan yang ini cukup mengejutkan Pak. Iya. Karena si ramalan-ramalannya itu ibarat kartu nih, satu-satu udah mulai kebuka Pak. Jadi, waduh. Kayaknya tergantung siapa yang ngomong ya. Ya nah ini kebetulan ramalan yang gue baca ini dari websitenya Indo Feng Shui. Wah. Jadi kita ngomongin Feng Shui. Jadi kan gue ada rencana mau pindah rumah kan tahun ini. Dia cuma nasehatin, lu kalau nyari rumah jangan ngadep timur. Gila nggak tuh? Kenapa tuh katanya? Katanya tahun ini ngadep timur jelek katanya. Jadi lebih baik hindari, kalaupun mau ngadep timur, nah dia ngasih tuh ada mapnya tuh. Harus naruh apa di sebelah utara, harus naruh apa di sebelah timur. Percaya gak percaya sih gue. Tapi setelah lihat ramalan yang sekarang, nah gue bacain aja ya. Jadi Ada berapa emang? Ada otentik, biar otentik nih gue bacain aja ya. Jadi buat yang dengerin sama yang nonton juga ini nih bisa tahu apa isi ramalannya nih. Jadi ini diambil dari Indo Feng Shui tahun 2020, artikelnya ditulis bulan apa nih? Ntar gue cek dulu. Gue bacain dulu aja lah ya. Nanti gue tulis di bawah deh. Artikel umum, ramalan tahun 2020, potensi perang nuklir. Ini udah September nih. Ngeri nggak? Waktunya September, Oktober, November. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi nih, kemungkinan nggak ya? Nggak Oke. tahu. Coba. Itu kan baru headline-nya. Iya. Nah kita obrolin ya. Kita baca dulu nih. Bulan Februari, pakai P lagi, Februari ini P deh. Februari 2020 adalah tahun bagus untuk penebusan berbagai dosa. Banyak dosa. Anjay. Dosa dikit. Perasaan iya, setiap orang juga pasti berdosa sih. Nah gini nih kadang ramalan tuh, hal-hal yang emang udah Pasti kapanpun emang kita harus nebus dosa kita lah, ngebersihin sebagai orang yang baik. Ini mana nuklirnya nih? Hah? Nuklirnya mana? Belum nyampe. Ini masih prolog kayaknya nih. Pada tahun 2020 yang akan penuh dengan tekanan hidup. Banget. Udah berasa nih. Setiap tahun juga begitu. Gue sih Iya, gitu tapi juga. Gila. Itu ramalan umum. Akan tetapi kemarau panjang dan bencana datang karena air. Ada tsunami nggak kemarin-kemarin? Oh iya, sekarang isunya bakal tsunami di selatan katanya, pantai selatan. Iya, baru-baru. Katanya 20 meter ya. Gue juga belum baca lebih lanjut tuh. Katanya sih potensinya 20 meter dari apa ya? Dari penelitian ITB katanya, riset ITB. Tapi kapannya masih belum tahu. Iya. Mudah-mudahan jangan deh. Jangan. COVID itu jadi dari air sih. Dari ludah. Iya. Tadi sampai mana? Oh, kemarau panjang dan bencana akan terjadi. Oh, ini nih yang ngeri nih. Akan terjadi resesi ekonomi, Pak. Dia bilang gitu? Iya. Wah. Spesifik. Oke. Satu checklist ya. Banyak aturan baru yang akan muncul. Iya, aturan oke. 2, checklist ya. Oke. Akan lebih banyak artis yang terciduk karena narkoba. Itu mah tiap tahun juga ada sih. Ada ya. Korban Biasalah. lah. Makanya ini buat cepu-cepu nih, kasihan. Biarin lah. Biarin lah ya. Kita nggak pakai narkoba ini. Iya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, orang tua yang memiliki anak usia muda pada tahun 2020 akan banyak kejadian kematian di usia muda.
Gak tahu sih gua kalau ini. Kayaknya Mungkin ya kalau di Indonesia nggak tahu, mungkin kayak di daerah-daerah konflik pasti banyak. Cuman ke tahun 2020 juga iya. emang harus jagain anak sih. Oke lanjut ya. Ini belum ya, nggak tahu dah. Pada tahun 2020 akan banyak kejadian kematian di usia muda. Para orang tua dimohon untuk banyak-banyak berdoa untuk anak-anak. Simbol yang dianjurkan untuk dibawa dalam tas mereka adalah simbol badak biru dan gajah kembar. Nah, oke. Hindari stres nih. Dengan menghindari pemicunya seperti pertengkaran. Jangan ribut sama bini. Argumen yang nggak perlu. Pelajari itu, Jim. Jangan ribut sama netizen. Jangan. Ya pokoknya ini argumen tidak perlu, mengendalikan kemarahan. Jaga ketenangan dan kestabilan mental pada berbagai kondisi dan situasi. Adalah tahun yang tepat untuk ziarah atau mengunjungi tempat-tempat suci. Tuh, saatnya ziarah ke tempat-tempat suci. Mana nuklirnya nih? Iya. Belum. Kan biasanya kalau yang seru tuh ditaruh di akhir mungkin. Nih, clickbait nih kayaknya nih ramalan nih. Oke. Simbol meningkatkan rejeki. Ini nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Udah, Langsung aja ke ini. Langsung ke pesan aja ya. Yang itu loh. Iya, ini lagi mau ini pesan ya kan? Pesan apa? Pesan dari simbol-simbol yang tadi ya kita nggak bacain. Nah, ini nuklirnya di sini nih kayaknya nih ditaruhnya nih. Yang ini mana? Gambar Ya, nanti kita tunjukin. Pesan leluhur Gunung Agung. itu. Ada suatu kondisi manusia seperti memperebutkan cinta kasih Tuhan yang tak terbatas. Udah nih. Lomba-lomba gitu. Iya, Dari udah. dulu juga gitu. Tapi ini Manusia mah emang ngeri Pak. Kadang kalau yang udah ngerasa dekat. ya kadang ada orang nganggap ini terlalu kiri, terlalu kanan. Buat gua dua-duanya Dua-duanya juga sama sama-sama aja. menyebalkan lah. Iya. Dosanya beda doang. Kan yang bagus tuh kita saling mengasihi, bukan merasa paling benar. Iya. Ini udah nih kejadian nih, nggak tahun 2020 juga nih. Iya, itu mah tiap tahun. Orang besar tersebut akan dihajar oleh petir pada siang hari bolong tanpa mendung. Suatu perbuatan jahat yang dinubatkan oleh kaum politik. Tuh, orang politik tuh emang jahat, Pak. Jangan percaya. Kemudian yang lain akan jatuh pada malam harinya. Begitulah awalnya, dan akan ada dunia baru, tempat baru di kota Tuhan. Akan ada guntur besar membelah angkasa, ibaratnya dua saudara akan pecah. Tuh, udah kan? Udah, Pak. Sekarang tuh orang udah komunalnya udah jelas banget. Terbagi dari grup WhatsApp yang suka hoax dan yang enggak. Yang suka hoax biasanya ekstrim-ekstrim, Pak. Iya. Bapak sama emak. Terjadi kompetisi untuk memperebutkan dunia baru. Negara-negara adidaya mempersenjatai diri dengan menciptakan manusia baja. Wah, ini nih mulai nih. Iron Man nih. Iron Man manusia baja. Sebelum raib, Dewa Li Wangtie kemudian berucap 6174, 6174 dan seterusnya. Ditulis memenuhi selembar kertas folio serta memberi gambar. Tar gua tunjukin gambarnya. Selanjutnya dalam suara yang bergema, yang tadi tuh yang ada petir, terdengar suara manusia akan menjadi alien karena terjadinya perang nuklir. Hah? Gitu katanya. Kena radiasi nuklir gitu jadi alien. Nggak ngerti deh pokoknya. Spesies manusia akan berubah dan bermutasi. Mari doakan bumi kita tercinta agar tidak terjadi bencana oleh manusia. Demikian artikel ini, semoga berguna bagi pembaca dan pemerhati Feng Shui. Tar. Gue kayak sebelumnya baca yang ada masker-masker itu deh. Di mana ya? Ya udahlah, langsung bahas aja lah ya. Nah, gitu Jim. Jadi tadi apa aja nih yang di checklist sama kita? 1. Resesi. 2. Aturan baru. 3. Wabah. 4. Apalagi 4? Perang nuklir. Ikan belon. Hah? Iya nggak? Oh iya, itu checklist sudah ya. Nah, yang kita bahas sisanya nih ya, berarti kan? Ya, perang nuklir sama Perang nuklir, alien, masker. Masker kan udah. Yang wabah-wabah kan kita udah. Iya sih, tapi kan lu belum nyebutin kalau si ramalan itu kan tulisannya tuh. Apa tadi? Ya pakai masker. Bakal orang-orang kita tuh bakal diramalkan menggunakan masker. Iya gitu. Iya. Dan kan bener sih itu. Iya, ya makanya kenapa gue pengen bahas si ramalan ini karena Bapak udah nih. Iya.
aturan Resesi. baru, resesi udahlah ya. Udah, Indonesia Indonesia hampir. Tapi beberapa negara udah dong. Iya, udah. Udah resesi dong. Indonesia hampir ya. Hampir. Kayaknya udah deh. Sebenarnya udah sih. Resesi udah, wabah udah, tadi aturan-aturan baru udah. Terus yang belum tuh alien, Sama perang nuklir. perang nuklir, sama manusia bermutasi. Anjir, itu apaan lah? Iya itu. Tapi manusia bisa bermutasi nggak sih menurut lo? Mutasi. Ya bisa lah. Namanya juga genetika. Iya, Pasti tapi bisa bermutasi lah. berubah secara fisik, soalnya gini, gue tuh paling amazed sama binatang-binatang yang ada di Kepulauan Galapagos. Gimana tuh? Lu nggak tahu? Nggak. Itu tempat Darwin neliti dulu. Wah, lu kurang sekolah lu. Sekolah gimana? Gak baca lu, itu kan ada. Wah. Ada soal Charles Darwin, teori-teori dibahas kan? Enggak, sekolah gua. Jadi di Galapagos tuh kayak ada kura-kura Galapagos yang gede, yang sekarang tuh apa sih jadi piaraan juga tuh. Yang sampai umurnya berapa ratus tahun. Kura-kura Brazil, bukan ya? Bukan, kan Galapagos. Galapagos. Burung Galapagos. Pokoknya di Galapagos, pokoknya binatang-binatang aneh. Galapagos di mana maksud gua? Ada kepulauan Galapagos. Oh, di mana? Di Galapagos, Pak. Bangsat. Di Pasifik atau di mana? Dekat mana? Nggak deket mana-mana dia. Dia jauh dari mana-mana. Ya samudra mana? Anjir. Ya nanti deh lihat di map gue juga. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Bangsat lu. Pokoknya Galapagos tuh. Sama Australia kan biasanya aneh-aneh. Australia kayak berang-berang dicampur bebek jadi platypus. Iya aneh. Ada tikus gede bisa ninju jadi kanguru. Ada beruang campur beruang grizzly campur tikus jadi Tasmania. Kan aneh-aneh tuh. Yang paling aneh tau nggak apa? Apa? Bule di situ. Yang paling aneh. Orang Asia semua di situ, dia bule sendiri. Iya, bukan nasi. Ini apa? Aborigin. Aborigin. Iya, maksud gua itu kan daerah Asia Tenggara, coy. buangan. Iya, tahu. Bukan bercanda. Nah, kalau di Galapagos nih binatangnya gede-gede, Pak. Di atas normal. Di atas normal biasanya. Nah, yang baru-baru ini gue baca itu iguana Galapagos. Iguana Galapagos itu dia bisa nyelam sampai 15 meter ke bawah laut dan bisa bertahan di dalam air selama 30 menit nggak nafas. Nah, dia bermutasi karena di daratan, di tempat dia tinggal tuh, di pantai-pantai berbatunya itu udah nggak dapat makan. Oh, jadi harus ke bawah ya? Jadi mau ke bawah, tapi ada mutasi fisik dia, kayak di jidatnya tuh kayak ada kayak mirip-mirip tanduk-tanduk kecil terumbu karang gitu lah. Badannya lebih lentur, agak menggempal. Terus si buntutnya lebih flat biar bisa berenang di air. Ngepak. Nah, cakarnya lebih panjang dan lebih tajam. Itu kan mutasi. Iya. Manusia bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ya gimana dong? Tapi kalau dari... Kan ini ngebahas kemungkinan ya 2020 3 bulan lagi nih. 2020 nih. Mungkin nggak manusia bermutasi dalam 3 bulan? Enggak. Nggak mungkin ya? Kalau mungkin mutasi kalau dalam 3 bulan ya itu. Kena radiasi. Nah, gitu. Sebelum kita radiasi, kita bahas soal alien dulu. Nih gue tadi udah cari-cari artikel nih, googling nih. Oke, tadi soal ramalan alien mungkin nggak ada di 2020. Waktunya 3 bulan lagi kan? Ya gue sih pengennya ada. Gue penasaran. Penasaran ya? Iya. Pak, dulu juga lu seneng banget sama zombie. Penasaran kan pengen jadi ada zombie di dunia yang lu mukul-mukul zombie, lu bilang. Sekarang lu dikasih corona aja udah ripuh, Pak. Weh, corona nggak kelihatan. Iya, kan itu virus T-virus juga kan bisa jadi lu yang jadi zombinya. Kalau zombie kan udah jelas gitu kan. Ya tapi Gebuk. siapa tahu lu yang kena jadi zombinya kan gak seru. Belum apa-apa, belum mulai. Iya, ya jangan. Ya, Oke, kita bahas ini ya. Nih, gue lihat Jepang rilis protokol baru militer. Biasa dong. Cara hadapi penampakan UFO. Nih, gue buka dulu ya. Yang ketawa tapi gue orang Indonesia. Ini ramalan, Pak. Iya sih. Ramalan Feng Shui nih. Ini artikelnya ditulis 30 September 2020 jam 8.01 waktu Indonesia Barat.
Berarti setelah ramalan Ramalan. ditulis kan, Jepang loh, nggak ada sangkut pautnya sama Feng Shui. Kalau Jepang apa? Shinto. Shinto. Nih, gue bacain ya. Hiro Sableng. Pasukan Pertahanan Jepang SDF telah diberikan protokol baru tentang bagaimana menghadapi benda terbang tak dikenal atau UFO yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Nasional Jepang ya. Alien emang mau invasi Jepang doang, Pak. Enggak, maksudnya pertahanan nasional Jepang nih. Bukannya udah pada punya Ultraman? Enggak, nah, sebelum bahas nih. Jadi sebelumnya artikel soal kebenaran alien itu udah ada di tahun 2002, Pak. Nah, waktu itu juga pas baca artikelnya gue sedikit agak lucu sih. Jepang mempersiapkan tempat pertemuan dengan alien. Jepang nih emang aneh-aneh ya. Itu tahun berapa itu? 2002. 2002. Dia udah nyiapin tempat. Ya, nah enggak kejadian awal Amerika ngebongkar bahwa UFO itu ada tahun 2002. Cuma si Jepang mempersiapannya gue lupa. Pokoknya udah lama juga gue baca artikelnya. Intinya level Jepang tuh emang unik ya. Ada isu apa? Kita persiapin nih hanggar alien. Ntar gimana protokol cara kita bertemu dengan alien, salamannya mungkin atau gimana bahasanya, entahlah gimana. Oke, gue lanjut ya. Dalam konferensi pers pada awal September 2020, mantan Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono, mengatakan bahwa anggota militer perlu membuat rekaman visual dari fenomena benda yang tak dikenal yang mereka temui. Seperti dikutip dari Deutsche Welle Selasa 29/9/2020. Rekaman tersebut kemudian juga harus dianalisis sepenuhnya. Selain itu, tugas untuk militer lainnya adalah mengecek laporan penampakan UFO dari masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat laporan tuh, Pak saya diculik alien, diteliti. Oke. Pak saya lihat alien, diteliti. Pak saya lihat leak, diteliti. Banyak penelitian kalau di Indonesia berarti harus. banyak banget, capek. Ya. Risetnya gede banget. Di sana cuman alien doang, di sini mah. Sebelum pemerintah Jepang melakukan reshuffle pada menteri pada pertengahan September 2020, keputusan itu merupakan salah satu arahan terakhir dari Kono sebagai Menteri Pertahanan. Jadi pas mau cabut dia ngasih ininya. Jadi kayak udah, gue lepas tanggung jawab. Iseng banget sih. Iseng banget. Sebelum Kono sempat menyatakan keraguannya tentang keberadaan pesawat alien dari luar angkasa yang mengunjungi bumi. Gimana sih? Akhirnya dia ragu. Ada nggak ya alien? Iya, tapi dia nyarangin begituan. Iya. Dalam konferensi pers pada April 2020, Kono mengungkapkan, terus terang saya tidak percaya pada UFO. Ini gimana sih? Sekelas Menteri Pertahanan loh ini, Pak. Main-main sama anggaran negara dia. Kebanyakan duit emang Jepang nih. Namun akhirnya topik tersebut diangkat ketika Kono menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, di Guam pada akhir Agustus 2020. Baru ya? Dalam rangka membahas masalah keamanan regional Jepang AS. Dalam penanganan UFO, AS tersebut tertarik untuk bekerja sama dengan negeri Sakura tersebut. Tuh, tapi tertarik US dengan Duit Jepang. men. Tersebut untuk isu itu, terutama setelah Pentagon merilis 3 klip video pada April 2002 yang menunjukkan fenomena udara tak dikenal kan, emang 2002 nih. Rekaman tersebut bahkan telah beredar luas di internet. Namun pihak berwenang AS mengkonfirmasikan bahwa mereka tidak dapat mengidentifikasi objek dalam klip tersebut. Begitu Bapak. Jadi sama isu-isu alien ini juga negara maju seperti Jepang tanggap, masa kita enggak? Enggak lah. Masalah kita masih banyak. Masih banyak ya. Mereka mah udah negara maju. Oke, jadi inget ini gue apa? Film Bob Lazar. Mau belajar. Nonton gak lo? Nonton. Oke, kita lanjut Dokumenter ya. bukan film. Oh iya, dokumenter. Kita lanjut ke ini nih. Oke, gue ya sekarang. Kita ambil artikel dari WNYC Studios. Judulnya, Hillary Clinton, langsung gue translate aja ya. Oke. Berjanji untuk men-share info pemerintah tentang UFO. Mm-mm. Oke. Oh, ada interviewnya, Pak.
Nih, In- nih. Iya nanti aja lah. Nanti aja. Iya, ntar aja. Hillary Clinton ngasih tahu si Jimmy Kimmel tuh acara Tonight Show ya. Jimmy Kimmel. Nggak tahu loh. Tahu. In March berarti March kapan nih? Bahwa dia mau like us to go into those files and make as much pengen kita ngeliat dan pengen ya nge-publishin tadi lah file-file UFO tadi ke publik sebanyak mungkin. Gila. When Senator Bernie Sanders was asked by a UFO Nah ini nih yang penting nih. Ini nih harus lo bold nih. ini Senator Bernie Sanders ditanyain sama UFO entusias apa dia percaya nggak sama IT gitu kan, ada nggak tuh, terus si senator ini bilang I have met many, I see them in Washington all the time, gue bertemu itu banyak, gue lihat mereka itu di Washington. Nggak tahu ini orang bercanda kali ya atau dia sarkas, nggak tahu lah. Oke. Tapi gini loh, ini sekelas senator sih sampai dipublish kayak gini, ya ngeri aja kalau bercanda. Cuman tapi kan intinya Hillary waktu itu juga udah bilang kan bahwa dia pengennya si pemerintah ini udah buka aja nih file-file soal UFO biar masyarakat lebih aware kali ya, atau emang cuman bikin sensasi aja nih. Gua nggak paham deh. Pokoknya intinya kita masih punya waktu 3 bulan untuk ketemu alien. Secara Feng Shui yang tadi ya. Secara Feng Shui yang tadi. 2020 kan. Soalnya kan tadi udah nih, resesi udah, wabah udah, apalagi tadi aturan-aturan baru udah, tinggal alien Sama nuklir. sama nuklir. Oke. Tadi alien sekian. Jadi intinya udah ada yang siap ya, kayak Jepang udah dari Menteri Pertahanannya udah Tapi dia nggak percaya. udah siap, tapi dia nggak percaya. Apaan sih? Mungkin dia juga kayaknya baca ramalan Indo Feng Shui. Mau nggak mau gitu. Bakal ada alien nih, siap-siap nih. Kita harus mempersiapkan pertahanan negara Tapi gua nggak kita percaya gitu. untuk menghadapi alien dengan protokol-protokol dari A sampai Z. Gitu. Anjing. Nih ada nih. Dari Pentagon rilis UFO video. Don't hold your breath for a... Nah, harus dibuka lagi nih. Iya, liatin aja ntar videonya Ya ya. oke. Oh ini. The Pentagon release UFO videos. Don't hold your breath for a breakthrough. Nanti videonya gue putar di sini ya buat yang penasaran. Ini video yang dirilis oleh Pentagon. soal kebenarannya. Ini kalau nggak salah diambil dari ini pesawat Angkatan Udara, Pak. Ya iyalah Mas Angkatan Darat. Ya maksudnya bukan dari masyarakat. Jadi waktu itu video ini tersebar. Ini ada hubungannya sama ini. Waktu itu gue nonton dokumenternya. Aduh gue lupa nonton dokumenter apa ya di Netflix. Jadi yang satu lain gitu Pak penampakannya. Ibaratnya misalnya gue di Bandung nih. Tahu. Sampai Garut tuh. Nah yang sepanjang jalan itu tuh semua ngeliat. Apa Ya. sih judul dokumenternya tuh? Untold Story Nah, Untold Story betul. itu banget tuh. Episode berapanya tuh? Unsolved. Oh iya, Unsolved Unsolved ya. Story. Episode berapa sih? Episode Dua paling terakhir. terakhir. Dua terakhir. Dua terakhir. Iya, dua Masa? terakhir yang terakhir. Terakhir banget. Ya udah itulah Iya, pokoknya. itu, alien tuh. Oke, tadi sisanya apa? Alien sama Nuklir. Nuklir. Mungkin nggak nih 3 bulan? Nggak percaya gua kalau nuklir ini. Mending jangan kalau gua. Iya, mending jangan. Mending jangan. Oke. Jadi berita ini gua ambil dari halaman Tribun News. Tribun. Tribun News. Maju Tribun. Hari Senin 21 September 2020. Gini katanya. AS antisipasi perang nuklir dengan Rusia dan Cina. Anjir. Ngapain tuh antisipasinya? Ya antisipasi kan AS sudah baca Indo Feng Shui, Pak. Gak, dia antisipasinya ngapain tuh? Oke, jadi gini. Sejak awal tahun 2020 ini, perlombaan senjata antar negara-negara besar terlihat mulai terjadi. AS, Cina, dan Rusia masih menjadi peserta utama dalam perlombaan ini. Departemen Pertahanan AS atau Pentagon bahkan telah menjadikan pengembangan senjata nuklir Cina sebagai perhatian khusus. Jadi si Cina dipantau nih sama AS. Penambahan jumlah hulu ledak nuklir Cina untuk pertama kalinya dibahas secara khusus dalam laporan tahunan Pentagon yang rilis awal bulan September ini. Jadi bulan September tuh dibahas khusus. Soalnya gimana nih?
Dia udah bikin nuklir banyak. China udah bikin hulu ledaknya udah banyak banget nih. Kita harus siap-siap nih. Berbeda dengan AS yang berhak menggunakan senjata nuklir, dia doang yang berhak nih. Oke, lanjut Ya, deh. serah dia lah. Berbeda dengan AS yang berhak menggunakan senjata nuklir, jika terjadi konflik, Rusia dan Cina memiliki kebijakan yang berbeda. Gimana tuh jadinya? Jika terjadi konflik Rusia dan Cina, maksudnya Rusia dan Cina memiliki kebijakan berbeda untuk menggunakan nuklir, mungkin gitu ya. Lanjut. Rusia mengizinkan pengguna senjata nuklir hanya jika terjadi agresi nuklir berskala besar. Sementara Cina baru akan mengeluarkan senjata nuklir jika menerima serangan nuklir. Ya. Jadi kalau Rusia nih ada yang perang nuklir, gue luncurin juga nih. Anjing. Kalau Cina tahan dulu. Kalau ada yang ngebom kita, Baru. kita kan udah keburu mati, Pak. Iya. Yang dibomnya nuklir dia gimana sih? Gimana sih kalau ada yang nyerang? Misalnya ada yang nyerang Indonesia nih pakai nuklir. Kalau udah ada yang nyerang baru kita boleh serang. Lah kan kitanya udah hancur, Pak. Bom atom aja Nagasaki, Hiroshima kelar. Nuklir sih gua nggak tahu sih, belum pernah lihat juga ya. Oke, lanjut. Jenderal Timothy Ray kepada Komando Serangan Global Angkatan Udara AS dalam wawancaranya dengan Air Force Time membeberkan sejumlah rencana AS untuk menghadapi perang nuklir yang bisa saja terjadi. Ray menilai bahwa China dan Rusia adalah musuh paling potensial jika perang nuklir terjadi. Kedua negara tersebut juga bisa menyebabkan kehancuran terparah bagi AS. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Ray mengatakan bahwa AS telah menjalankan program pembangunan senjata nuklir senilai 1,5 triliun dolar. Jir. Anjir. Duit semua tuh. Daun kan. Aduh, gue dapat jakatnya aja 2,5% tuh. Gak usah lah, 1% aja lah. Oke, program ini sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Barack Obama dan masih terus dilanjutkan oleh Donald Trump saat ini. Trump bahkan mampu meraup lebih banyak dana untuk mengembangkan nuklir. Armada laut. Trump juga menurunkan ambang batas penggunaan dan seterusnya lah. Intinya, Pak, kalau ada perang nuklir, itu dibereskannya dengan perang nuklir lagi. Habis dong bumi, Pak. Itulah manusia ram jadah. Jadi kalau terjadi di tahun 2020 mendingan jangan. Ya jangan lah. Jangan lah. Ada corona aja udah Udah ketar-ketir saya, keblinger. Pak. Ini mah kayaknya ngegos doang nih bertiga tuh. Dari dulu juga Iya kan? Korut ngegos mulu tapi Ya lah. kagak hantu-hantu. Gos. Anjing, Indigos. Jadi gini, kenapa kok Indigo sekarang ngomongin ini juga goib, Pak? Kita Iya, lagi kita nggak ngomongin tahu. ramalan. Kita kan belum terjadi, jadi gitu, Pak. Jadi tadi alien udah ada yang nanggapi kayak Jepang mengkonfirmasi, tapi Menhannya nggak percaya. Gimana sih? Terus soal perang nuklir potensi ada katanya antara Rusia dan Cina. Jadi nanti Amerika mengamankan dengan perang nuklir lagi. Aman tuh katanya. Jadi gini logikanya, Pak. Misalkan ada orang berantem nih. Misalkan ada adik kakak berantem di jalan nih, atau suami sama istri berantem di jalan, cara ngadapinnya gimana? Dipukulin dua-duanya. Pukulin dua-duanya, Pak. Biar diem gitu. Biar diem. Kalau kena pukul, kitanya kena pukul juga ya, namanya juga baku hantam. Sialan. Gitulah cara kerja nuklir, Pak. Cara kerja nuklir. Bukan cara kerja AS. Dan Rusia China. Oke, kita bahas satu lagi nih. Tadi satu lagi soal mutasi. Ya udah ya, tadi mutasi nggak mungkin kayaknya kalau Nggak lah, mutasi. gue belum percaya lah. Bukan belum. Ya belum lah kalau 2020 mah. Nggak mungkin, 3 3 bulan ya. lagi 3 masa bulan mutasi? manusia bermutasi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, sekarang kita liatin ini deh. Si gambar dari ramalannya. Iya tuh yang coret-coret. Kali ada yang bisa nerjemahin, gue sih nggak paham ya. Nih, gambarnya gue tampilin ya. Ini ada angka 6174, 6174, 6174, 6174, 61 dan seterusnya. Lalu di sisi kiri, di tengah nih, ada Dewi dan Dewa dibatasin oleh bar. Nih, Pak. Ada bar. Kelihatan nggak? Bisa digedein ya? Nggak bisa. Ada bar. Jadi nggak tahu nih maksudnya apa nih. Dewi di bawah, Dewa di atas gitu maksudnya. Dewa Dewi nikah nggak sih? Nggak tahu. Nggak paham kah? Nggak mempelajari Dewa dan Dewi gua. Nah di bawahnya ada sayur oyong dibelah, nggak tahu muka alien nih. Sayur oyong. Mana aja coba lihat. Ini nih bawahnya. Mana sih? Ini sebelah kiri Oh bawah. itu. Apa tuh? Oh anjir. Ini apa nih? Alien kayaknya. Muka alien. Mulai. Ini gambar kok.
Nggak bisa gambar, minta suruh gambar orang gitu. Kan gambarnya lagi trans ceritanya, Pak. Oh, dia lagi gini ya? Lagi Lagi trans. trans gitu ya? Wow, magic sih ini. Lalu ada gambar segitiga. Di sini ada angka-angkanya, tuh bisa dilihat sendiri angkanya. Gue juga nggak paham maksudnya apa. Dan di sini ada kutu bakteri. Ini mungkin virus corona kali yang dimaksud ya. Wih deh, spekulasinya. Dia kan wabah. Cocok-cocokan. Dibilang kan wabah. Ya oke lah. Itu ada yang bentuknya mirip corona nggak? Crown corona. Nggak ada. Nggak ada ya. Lebih kayak kutu ya. Kutu sama bunga Rafflesia Arnoldi apa yang bunga bangke di duit. Bangke. Di duit tuh goceng gope dulu. Lupa gua. Ini nomor 7 apa ya? Diagram pie chart. Lalu ini ada huruf-huruf, gue nggak paham nih. Angka 7, terus ada roda di bawah. Nah, gue percaya kayak gini. Jadi ada, ini kita ngomongin seolah-olah kita bisa mengartikan. Anjir. Jadi, gue percaya ada yang namanya siklus 7, Pak. Apaan tuh? Jadi setiap angka 7 itu selalu adalah awal yang baru. Tiap 7 tahun, itu biasanya berubah. Kalau gue biasanya ngitungnya per 7 bulan. Biasanya gue kalau di bulan 8 selalu menemukan hal baru. Ada nggak kemarin? Ya banyak lah. Apa? PHK. Nggak ada duit. Waduh banget. Nggak tahu hancur lah 2020 nih. Bangsat. Mungkin maksudnya roda berputar gitu di 7. Mungkin di bulan 7 tuh bakal ada kabar baik kalau corona mulai hilang di Indonesia. Lalu bisa jadi angka 7 ini kalau kita bakal dibagi kue negaranya, Pak. Hah? Negara potong kue kita. Jadi Ngasih bantuan ke Indonesia. Tadi bagi-bagi Indonesianya. sialan. Nggak bercanda, gue nggak ngerti lah maksudnya 7 apa. Intinya ada gambar apa tadi, roda 7. Ada yang bisa ini nggak jelasin nggak nih yang dengerin kita nih? Yang di bawahnya kan gue bacain lagi ya. Selanjutnya dalam suara bergema terdengar manusia akan menjadi alien. Oh manusia, gue salah ngertiin. Manusia akan menjadi alien karena terjadi perang nuklir. Bukan mutasi. Spesies manusia akan berubah dan bermutasi. Gimana nih Pak nanggepinnya Pak soal nuklir, alien, dan mutasi tadi? Oke. Asik, oke. Apa coba? Ya gue mah 3 bulan lagi sih ya. Enggak lah. Gue nggak percaya lah. Si yang mutasi ini nih. Karena perang nuklir. 3 bulan lagi masa mau perang nuklir? Ya nggak mungkin sih. Baru juga dapat kerjaan gue. Mungkin tapi jangan. Heeh. Ya, lu Dapat kerjaan gue. Oh shit. Ampun. Udah perang nuklir. Nggak mungkin ya. Jangan. Ya makanya nggak mungkin aja udah 3 bulan lagi. Nggak Jangan. mungkin. Tahun Nggak depan mungkin. juga jangan gitu kan. Harapannya. Mungkin someday lah. Mungkin kalau Jangan. Ya nggak tahu. Jangan lah. Ya itu di Sayang udah dibikin ya. lamarannya. Lamaran. Ramalannya. Nuklirnya Oh, sayang udah nuklir. dibikin, masa nggak dipakai. Iya pasti suatu saat bakal kepake itu. Nah, lu kalau gua mau nanya nih, lu lebih percaya alien apa hantu Pak? Ya hantu lah. Lebih percaya hantu daripada alien. Heeh. Gimana kalau hantu itu ternyata alien? Ya udah. Apa sih, lu pernah nonton film gak sih dulu? Jadi ada satu keluarga yang dihantui sama, konon katanya hantu yang masuk CCTV sampai akhirnya jendelanya dia tutup pakai kayu. Terus? Yang tetangga-tetangganya nganggap nih keluarga gila semua. Terus Si keluarga itu merasa dihantui, ternyata bukan dihantui, diganggu alien. film siapa? Film Hollywood sana lah, film US. Iyalah pasti film US kayak gituan Iya. mah. Nggak maksudnya artisnya siapa? Lupa gua Mila zaman Jovovich bukan? bukan zaman SMA gua kayak nonton, nggak tahu Mila Jovovich, nggak tahu siapa, pokoknya ada satu keluarga diganggu sampai akhirnya dianggap gila sama tetangga-tetangganya. Tapi di CCTV terekam ada si hantu-hantunya tuh, ternyata pas di ending cerita twist plotnya tuh ternyata bukan hantu, Alien. tapi itu alien yang emang mengganggu. Jadi invasi alien itu dalam film itu diceritakan bahwa invasinya itu tidak dengan menyerang seperti yang di film-film Gitu. hancur-hancurin, tapi Jadi, membuat kalau manusia saling berantem. Jadi Masa alien? iya, jadi kalau alien apa namanya, mungkin pesan yang gue tangkap ya dari pesan dari film itu, contoh gini deh, misalkan kita kemarin sempat seru nih tahun 2000 berapa sih, 0102 yang Jokowi Prabowo tuh Ya kemarin. ya, kemarin kan rame tuh, Iya. perang tuh. Oh. Nah itu ada andil alien di situ. Oke. Iya, konfliknya itu
Jadi Iya. invasi alien itu yang diceritakannya ya like that. Jadi jangan harap mereka mengeluarkan Senjata. ya, karena mereka juga mungkin ngitung kos kayaknya mahal. Iyalah, alien kan pinter. Pinter, jadi wah ini Ya kan? gimana nih biar minim nih. Iya. Jadi kita invasinya lewat mereka berantem aja manusia. Ya, divide et impera lagi. Kayak kolonial banget sih caranya. Ya kan? Memecah belah. Itu kan ide dari penulis atau direkturnya sebenarnya. Tapi bisa jadi bisa. Ya masih bisa buat negara kita mah di mana-mana. Enggak negara kita doang. Iya, di mana-mana juga dipecah belah tuh. Dari dulu juga. Dari zaman Nabi juga pecah belah tuh dari udah tahu Oke. sendiri lah. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, lu lebih percaya alien apa hantu? Lu bilang lebih percaya hantu. Kenapa lu lebih percaya hantu daripada alien? Hantu ini kan suatu yang goib ya, bisa dibilang kan. Ya kan, goib tuh kita kan nggak tahu lah ya. Dan gue juga percaya Tuhan juga goib sebenarnya kan. Goib. Iya kan? Ya kenapa gue percaya Tuhan tapi nggak boleh percaya si juri? Oke, gini deh. Gua rubah pertanyaannya. Lu percaya hantu itu adalah arwah orang mati nggak? Nah kalau gitu sih, gue Atau- masih 50-50 antara percaya bisa, nggak juga bisa, ya masih 50-50. Nah, hantu menurut lu tuh kayak gimana? Hantu menurut gue Iya, yang lu bilang, gue percaya nih hantu. Hantu tuh menurut gua tuh ini. begini, belum nemu kan gue 50-50. Oh, cuman percaya kalau mereka ada, tapi lu nggak punya penjelasan apa. Gue nggak bisa kalau ditanya itu roh orang mati bukan. Aduh nggak tahu, soalnya ada yang bilang begitu, ada yang bilang ini cuman jin, ada gitu. Jadi gue juga lack information juga lah masih. Oke, soal jin nih. Gua nganggap mungkin ini penerjemahan gue ya. Alien juga jin, Pak. Iya kalau di secara bahasa mah meren. Apalagi ya, nih gue tuh sebenarnya banyak pertanyaan tentang apa dunia goib gini. Sampai gue pengen ini deh ke IDR pengen bikin ensiklopedia alam gaib gitu ya. Jadi gue ngejelasin semua tuh psikologis. Iya apa? Sistemnya kayak kita mempelajari antropologi lah, ngerti ya? Nah, tapi kita mempelajari antropologi si dimensi gaib ini, si jurik ini kayak gimana? Ya kayak gitu antropologinya semua. Rutinitas kayak apa, pola pikir kayak gimana. Kalau kita kan physical gini kan, kalau mereka kan energi gitu kan. Ya gitulah semuanya, cuman gua nggak tahu pengen nanya siapa. Nah, Bingung. makanya kita bikin podcast ini. Mungkin ke depan-depannya kita bisa ngundang beberapa praktisi yang bisa kita tanyain. Ini minggu depan kita bakal ngundang salah seorang temen yang emang mengerti dunia Cukup spiritual, cukup lah, dia cukup paham. Soalnya gue juga pasti gue juga banyak pertanyaan penasaran. Iya, Banyak banget. bener. Gue merasa pengen ngumpulin orang-orang indigo tuh yang paham tuh gue tanyain satu-satu demi gue bikin ensiklopedia. Iya. Ya, Seru, pasti seru. Iya, cuman nggak ya pasti yang kayak gitu nggak punya basis. Ini apa namanya? Kalau kita bikin, Pseudoscience, Pak. nah itu pasti sudah sains jatuhnya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Oke, udah aja nih obrolan kita nih. Ya udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. When Bernie Sanders was asked by a UFO enthusiast if he believed extraterrestrials exist, he said, "I've met many. I see them in Washington all the time."